Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad marah. Kamu belajar madhab mereka. Jangan kau bawa umat kepada madhab. Kau bikin masalah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Kota Surabaya sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan perbincangan publik di media sosial. Maklum saja, penolakan kajian tersebut dilakukan oleh anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama. Ini bukan kali pertama anggota Banser menolak dan membubarkan pengajian. Dalam beberapa tahun terakhir, Banser telah terlibat dalam beberapa peristiwa serupa yang memicu kontroversi dan perdebatan publik. Kejadian tersebut menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan media sosial, karena konflik tersebut telah terjadi berulang kali, hingga memicu perdebatan antar kelompok di masyarakat. Menurut Gerakan Pemuda Ansor, kajian atau isi ceramah dari Ustadz Syafiq Basalamah bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut masyarakat Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Mereka juga menganggap bahwa ajarannya berbahaya bagi Islam di Indonesia, karena ceramahnya yang radikal. Sahabat beriman, kejadian pembubaran kajian tersebut tentunya sangat disayangkan, dan seharusnya tidak terjadi. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antar kelompok agama, tetapi juga merusak citra Islam sebagai agama toleransi. Berikut ini tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah dan Buya Yahya, tentang kejadian pembubaran kajian tersebut. Ya Allahul Musta'an, Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Ada suka duka. Akan ada yang menerima, tadi saya bilang ada yang menolak, itu biasa. Kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Tapi ini bukan berarti harus menghentikan dakwah, gitu kan? Mungkin karena mereka belum mengetahui, gitu kan? Alhamdulillah, selama ini semua teman-teman dakwah sunnah, dakwah salaf ini, kalaupun ceramah jelas, pakai mikrofon, pengeras suara di media, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal, gitu kan? Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh, dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai beliau menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang, iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang, iya, silakan. Saya bilang, yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang, karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami, sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau tidak ada, sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau, kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman salafi cuma butuh dalil. Saya bilang, iya, hanya itu saja. Oh kalau begitu nanti saya akan sebarkan. Fadlan, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu, karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah ini
hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, kan? Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana, itu jauh lebih baik daripada jadi nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin, kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa ini, gitu kan? Hanya karena tidak sefaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting, gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah, itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Allahu a'lam. Kalau misalnya ada satu ustadz yang di satu kampung kemudian menyebarkan akidah yang berbeda dengan akidahnya kaum muslimin yang ada di kampung tersebut, jangankan kok bertentangan urusan akidah, urusan masalah khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena apa? Dia akan membuat keresahan orang awam, sebab orang awam nalarnya berbeda. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid, pergi ke Mesir, lalu bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan di Mesir? Muridnya bertanya, di Mesir umat pada bermadhab Syafi'i dan Maliki. Jadi sekarang saya berusaha untuk merubah mereka agar ikut madhabmu. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad marah. Kamu belajar madhab mereka, jangan kau bawa umat kepada madhab. Kau bikin masalah nanti. Artinya, kalau orang membuat keresahan biarpun atas dasar kebaikan, kalau masalah urusan khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena umat ini kalau salah paham berbahaya sekali. Bisa gara-gara urusan sepele, urusan kunut berantem itu. Ulama nggak berantem. Maka sangat layak kalau ada orang membuat keresahan di masyarakat, misalnya musola ini punya kebiasaan, tak taunya ada orang datang menyalahkan kebiasaan tersebut, padahal kebiasaan itu secara syar'i diperkenankan. Maka perlu diturunkan orang tersebut. Bahkan semestinya sebaliknya. Seorang alim, seorang ustadz itu yang bijak itu akan melihat keadaan umat, jangan sampai omongannya berbeda. Selagi sampai dikatakan bahwasanya al-amila madhabalah, maknanya apa? Ulama sepakat makna ini. Orang awam itu kalau seandainya punya perilaku salah secara syar'i menurut madhab Imam Syafi'i misalnya, kalau sudah dilakukan jangan sampai disalah-salahin selagi masih bisa dibenarkan dengan madhab lain. Karena orang awam misalnya sholatnya dianggap salah menurut madhab Syafi'i, jangan langsung kita batalkan mentang-mentang kita berpegang Syafi'i, misalnya berpegang dengan kitab madhab Syafi'i. Di satu kampung ada masyarakat kita, tak tanya memang mereka madhabnya Syafi'i, ikut kiai yang Syafi'i madhabnya, tak tanya ada amalannya yang salah menurut madhab Syafi'i, lalu kita katakan batal sholatmu 40 tahun harus dikodok. Ini Said Alwi Mufti Mekah dalam Sab'ah Kutub Mufidah menjelaskan, kalau ada orang awam seperti itu punya amalan kalau misalnya tidak sah menurut satu madhab Syafi'i misalnya, kemudian sudah dilakukan, maka jangan sampai kamu salah-salahin dia. Kekecewaan itu menjadikan dia lari dari kebenaran, maka taskhih benarkan, mungkin dengan madhab yang lain masih dianggap benar. Selagi menurut madhab yang dianggap benar, maka anggap saja amalan itu sah dan selesai. Adapun pendidikan ke depannya, iya, itu pun dengan cara yang halus, bukan dengan cara menyalah-nyalahkan. Apalagi jika membawa akidah yang bertentangan tentang masalah ayat sifat, tentang Allah di atas, di langit, di air. Kalau sudah hal-hal semacam itu, bukan saja boleh atau tidak boleh, permasalahan menjadi wajib diturunkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.